Sebelumnya makasih udah diberi kesempatan buat wawancarain Ibu. Sebelumnya Ibu namanya siapa? Nama saya Ovi. Nah, dengan Ibu Ovi. Di sini saya mau mewawancari Ibu dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, Ibu sendiri udah berapa lama nikah? Saya menikah sudah 6 tahun. Udah 6 tahun. Selama pernikahan Ibu, apakah sering mengalami ujian, cobaan, atau masalah dalam rumah tangga Ibu? Kalau pernikahan pasti ada ujiannya, pasti ada masalah, ya kan? Ada tapi nggak sering karena saya jarang ketemu sama suami. Oh, LDM Ibu? Iya. Biasanya tuh permasalahan itu terjadi karena apa Ibu? Kayak berupa apa gitu yang sering? Kalau masalah rumah tangga, kalau saya ya, saya pribadi karena saya jarang ketemu, paling kalau masalah tuh kayak perbedaan pendapat, kayak gitu-gitu aja sih. Seringnya memang perbedaan pendapat. Cuman debat kecil gitu ya, aja? debat-debat perbedaan pendapat gitu lah. Terus bagaimana cara Ibu sama suami Ibu ngatasin permasalahan tersebut? Komunikasi, yang jelas komunikasi yang baik. Terus harus menurunkan ego kalau lagi kelahi. Habis itu wajib dikomunikasikan sih, dibicarakan. Pertanyaan selanjutnya, seandainya permasalahan tersebut dibiarkan, efek jangka panjangnya untuk keluarga Ibu sendiri itu apa? Kalau menurut saya, misalnya kita ada masalah terus kita nggak dikomunikasikan, itu nanti ada yang namanya ledakan emosi. Nanti sekali marah untuk hal kecil karena masalah sebelumnya belum selesai jadi numpuk, akhirnya masalah kecil itu kita bisa meledak-ledak. Nah itu nggak bagus. Iya. Terus tidak mau menyelesaikan masalah, maka biasanya kan menimbulkan masalah-masalah baru kan di kedepannya. Jadi harus diselesaikan. Menurut Ibu, bagaimana dengan orang yang takut berkeluarga dengan alasan dia itu tidak ingin mengalami permasalahan rumah tangga? Ada ya? Ada. Karena kan di zaman sekarang gitu lumayan banyak nggak mau yang berkeluarga karena alasannya itu. Sering lihat ya, zaman sosmed, KDRT apa segala. Ada juga yang orang tuanya begitu, jadi dia nggak mau. Iya. Kalau menurut saya, untuk menghindari masalah itu tidak harus berumah tangga, kita sendiri aja. Ya kan? Kalian yang masih sendiri nggak mungkin nggak ada masalah, apalagi berumah tangga, dua kepala, ya kan? Jadi menurut saya nggak perlu takut sih, karena kita hidup pasti ada masalah. Iya. Mau berumah tangga atau nggak berumah tangga, ya kan? Gitu. Jadi solusi Ibu cuman dihadapin bareng-bareng. Iya, dihadapin aja, nggak perlu takut. Kenapa harus takut? Karena masalah itu tidak datang hanya saat kita berumah tangga, ya kan? Menurut Ibu, apakah adanya anak itu suatu beban atau berkah? Mohon penjelasannya. Alhamdulillah itu berkah ya harusnya, karena banyak di luar sana orang yang pengen anak tapi susah, sampai habis banyak, belum tentu ada. Jadi kalau kita punya anak itu adalah apa ya, bahasanya tuh harta yang nggak bisa dibeli gitu, berkah. Terus ya berarti kita dikasih kepercayaan sama Allah kan untuk jam sekarang kan Bu banyak tuh yang kayak pasangan yang ada yang maunya Civi, yang dia tuh nggak mau punya anak dulu kayak gitu loh Bu. Terus ada yang dia mau nikah aja tapi nanti anaknya nantilah kayak gitu. Itu menurut Ibu gimana? Nggak apa-apa sih kalau menurut saya, kembali ke diri masing-masing ya, karena ada juga mungkin belum siap kali. Kita tuh nggak bisa memaksakan sesuatu, tapi kalau memang rezekinya pasti nanti akan ada anaknya. Banyak juga yang menahan tapi ternyata kebobolan juga, ya kan? Jadi tergantung rezeki dari Allah. Makanya kalau memang belum dikasih berarti belum rezekinya dan mungkin dia belum siap gitu untuk merawat anak. Itu nggak masalah sih menurut saya. Daripada nanti punya anak terus nggak keurus gitu kan, terus dia belum siap mentalnya. Nggak masalah sih. Terus apa saran Ibu bagi kami mahasiswa yang belum berkeluarga agar bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Oke, sarannya untuk mewujudkan keluarga yang samawa apa ya? Kalau saya ya, sebagai saya pribadi yang menjalani, yang pertama
menikah itu siap dulu, siap mental, ya kan? Secara mental harus siap. Terus yang kedua, pastikan pasangan kita itu satu frekuensi. Dan pastikan dia mampu. Maksudnya mampu itu bukan harus kaya, tapi penyebab pertama perceraian itu yang paling utama kan masalah ekonomi. Nah, apalagi zaman sekarang kan, apa-apa semua mahal. Nah, itu bukan harus kaya, tapi pastikan dia itu mau bekerja, orangnya bertanggung jawab. Itu dulu deh, ya kan? Kalau dia mau bertanggung jawab, insya Allah rezekinya pasti ada. Kalau menurut saya itu jangan cari cowok yang pemalas, karena ada. Jadi yang bekerja adalah perempuan, padahal nafkah itu kewajiban suami, bukan perempuan. Tapi banyak, zaman sekarang itu banyak terjadi. Jadi pastikan itu dulu. Makanya banyak yang perempuan ikut bekerja juga. Itu nggak masalah sih kalau memang mau ya, tapi jangan sampai dia bekerja karena dia harus menafkahi keluarganya. Nah itu yang salah. Tapi kalau memang dia mau bekerja terus suaminya mengizinkan, nggak masalah kayak gitu. Yang jelas satu, dia mau bekerja aja dulu, dia bertanggung jawab terus secara akhlak, ya kan. Orangnya seperti apa, kita harus tahu juga. Maksudnya pendekatan kayak gitu kan, nggak harus pacaran kan. Maksudnya secara Islam kita taruh kan pendekatan juga, jadi harus tahu latar belakangnya seperti apa, orangnya gimana. Terus pastikan kita nyaman dengan orang kayak gitu. Ya gitulah. Baik Ibu, terima kasih udah meluangkan waktu Ibu buat jadi narasumber saya. Sama-sama. Uangnya mana? Iya, Pilar. Ya Ibu, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya nama Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Halimah. Ibu Halimah, terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarain untuk tugas kuliah saya. Maaf sebelumnya kalau mengganggu waktu Ibu. Enggak apa-apa. Terus Saya ada beberapa pertanyaan buat Ibu jawab. Jadi kalau misalnya sekiranya ada pertanyaan yang memang tidak mau dijawab, tidak apa-apa. oke. Langsung saja, pertanyaan pertama, apakah Ibu udah berumah tangga? Alhamdulillah sudah berumah tangga. Kalau boleh tahu, berapa lama Ibu udah Sudah hampir 7 tahun. Sama Ibu berumah tangga, apakah sering mengalami ujian atau permasalahan atau cobaan gitu? Banyak. Biasanya itu permasalahan apa yang sering terjadi? Permasalahan percecokan tentang ekonomi, tentang anak-anak, gitu. Tentang kesalahpahaman, Perbedaan pendapat gitu ya? perbedaan pendapat. Bagaimana cara Ibu dan pasangan Ibu buat mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut? Kita mesti mengalah di salah satunya, harus sabar salah satunya. Tidak usah bila pasangan kita marah, ya kita salah satunya harus diam. Kalau saya harus diam dan sabar. Misalnya gitu, kalau misalnya suami marah ya saya harus dengarkan, tapi jangan dijawab gitu. Jangan saling bersaut-sautan, jangan, tidak boleh kan. Namanya dalam keluarga jangan bersaut-sautan. Namanya kan suami kan adalah imam kita kan gitu. Jadi salah satunya cara mengatasi biar tidak ada percecokan yang lebih panjang lagi, alangkah baiknya salah satunya kita harus diam. Dengan seandainya permasalahan tersebut dibiarkan, apa efek panjangnya untuk keluarga Ibu? Seandainya permasalahan tersebut dibiarkan saja gitu. Ya kami biarkan lagi, nanti lama-lama kan dia akan berlalu. Maksudnya kalau misalnya ada masalah terus dibiarkan menumpuk kayak gitu Ibu, dibiarkan nggak diomongin baik-baik. Ya kita harus atasi dengan perlahan-lahan. Kan tidak semua permasalahan itu selesainya cepat ya kan. Jadi kita harus perlahan-lahan menghadapi masalah-masalah tersebut dengan pemikiran yang dingin, jangan panas gitu. Kalau panas kan sama-sama panas, permasalahannya malah tambah melengket meluat kemana-mana. Jadi lebih baik kita tenangkan dulu. Kalau ada permasalahan kita tenangkan
dulu sama-sama. Kalau sudah tenang, baru kita bahas dengan perlahan-lahan. Terima kasih Ibu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan Ibu terhadap orang-orang yang takut berkeluarga dengan alasan tidak ingin mengalami permasalahan rumah tangga? Kenapa mesti takut berapa tadi? Berkeluarga ya? Takut berkeluarga karena takut mengalami permasalahan keluarga, kayak belum siap gitu. Seharusnya jangan takut, kita kan menjalankan rumah tangga ini kan ada ibadahnya juga kan. Kalau misalnya dalam rumah tangga mendapatkan masalah, ya kita hadapi sama-sama gitu dengan hati yang tenang. Kalau sama-sama keras, ya permasalahan itu kemana-mana jadinya. Cara mengatasinya itu harus sabar, jangan tergesa-gesa apa gitu, jangan. Pokoknya tenangkan pikiran dulu, janganlah takut berkeluarga, ya tunggu siap dulu. Kalau sudah siap baru berkeluarga. Kalau misalnya kenapa takut berkeluarga, padahal itu loh ibadah ya kan. Kita mau ibadah, kita mau mendekatkan diri kepada Allah ya dengan cara berkeluarga. Kita menjalankannya itu dengan harus dengan yang ikhlas. Sesuatu yang ikhlas, kita pasti ada aja jalan yang baiknya gitu. Janganlah takut berkeluarga kan. Emang mau situ sendirian terus? Ya enggak kan? Berarti harus menyiapkan Mentalnya harus dia siapkan dulu. Terus yang selanjutnya, menurut Ibu, apakah adanya anak itu suatu beban atau berkah? Enggak, jangan dianggap anak itu sebagai beban, malah keberkahan itu dalam keluarga kami. Dalam keluarga rumah tangga ya, dalam keluarga rumah tangga tuh malah itu keberkahan jika ada anak. Anak tuh bisa suami istri lagi marah bisa jadi anak yang tukang menghibur kita gitu, karena anak itu pandang anakmu, kok kita ada masalah pandang anak kita. Ya kan? Ada kan Ibu biasanya tuh orang yang udah berkeluarga dia masih belum pengen punya anak. Gimana tanggapan Ibu, kayak nanti aja gitu? Ya berarti dia belum siap aja menghadapi yang kedepannya. Jadi Padahal anak itu loh berkahnya kita dalam rumah tangga, pembawa rezeki. ya kan, menurutnya kalau kata orang dulu tuh banyak anak banyak rezeki. Iya, banyak anak banyak rezeki. Tapi kalau kita mengikuti pemerintah cuma 2 anak, bagaimana pemerintah ini? Iya. Nggak usah kita ngikuti pemerintah ya. Kita ngikuti apa yang diberi Allah aja. Kemudian yang terakhir, apa saran Ibu buat kami mahasiswa yang belum berkeluarga agar bisa mewujudkan keluarga sakinah ke depannya? Sarannya yang pertama kan harus siapkan diri, mental kalian juga harus siap, karena dalam rumah tangga itu tidak ada yang mulus. Semua perjalanan dalam rumah tangga itu ada lika-likunya, pasang surutnya, panas dinginnya ada kan di sini dalam rumah tangga. Yang penting niat kita ibadah dalam rumah tangga itu, beribadah mendekatkan kepada Allah gitu. Terus pokoknya intinya siapkan mental, tujuannya kita beribadah mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan keberkahan. Jadi kalau kamu belum berkeluarga harus siapkan dulu mentalmu, karena nggak sembarangan deh kalau mau berkeluarga itu. Kita bilang siap padahal tapi diri kita ini kayak belum siap gitu. Zaman sekarang tuh beda sama zaman dulu kan. Anak-anak sekarang beda sama anak yang dulu. Iya betul. Itu sudah makin sana makin pergaulannya tuh makin bebas gitu. Jadi jangan disamakan anak dulu sama anak sekarang tuh jauh betul. Masih enakan masih bagusan zaman dulu gitu kan. Perkembangan zaman sekarang masalah kayak begini nih, ini apa namanya, pergaulan tuh banyak yang bebas ya, pergaulan bebas banyak. Pokoknya intinya kalau kamu mau berumah tangga, mentalmu harus kuat dulu, harus yakin dulu. Atau perlu kamu sholat istikharah, kamu sholat hajat minta yang terbaik gitu.
bisa Allah tuh mengasih kita yang terbaik tuh bisa. Aku mau yang ini, terus tujuan kita tuh kemana, nanti Allah pasti ngasih petunjuk. Oh, kenapa kan mataku tuh maunya yang ini, yang itu, berarti itu sudah yang dimantapkan sama Allah, berarti itu. Dan caranya jangan lupakan Allah. Kalau kamu mau berumah tangga, diseleksikan dulu dengan sholat istikharah. Baik, terima kasih Ibu atas sarannya buat kami mahasiswa. Semangat mahasiswa. Terima kasih juga Ibu sudah menyempatkan waktunya. Maaf mengganggu Ibu. Aman, tidak apa-apa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sebelumnya nama Ibu dengan Ibu siapa? Saya Ibu Husni. Di sini saya mau wawancari Ibu tentang keluarga dan rumah tangga. Langsung saja. Sebelumnya Ibu berapa lama udah menikah dengan suami Ibu? Saya menikah tahun 2000. Kalau sekarang sudah 2026, berarti 25 tahun ya Bu? 25 tahun. Terus setiap pernikahan itu kan pasti ada mengalami ujian, cobaan atau masalah. Apakah itu sering terjadi dalam rumah tangga Ibu atau udah jarang terjadi? Awal-awal pernikahan sering ya, cuma kan di seiring berjalannya waktu pasti ada. Ya, kita sudah bisa lah mengatasi diri ya, ada introspeksi diri. Alhamdulillah sekarang ya nggak ada. Ada ya cuma masalah-masalah kecil lah gitu. Biasanya kalau misalnya terjadi itu yang paling sering terjadi dalam permasalahan rumah tangga Ibu itu sendiri, kenapa kalau boleh tahu? Nah, biasanya sih masalah anak ya Mbak ya. Anak kadang ya kita saling egois lah, mau mempertahankan pendirian masing-masing, itu aja sudah. Oke, perbedaan pendapat gitu ya Ibu? Iya. Terus bagaimana cara Ibu dan pasangan Ibu buat ngatasin permasalahan tersebut? Ya intinya saling mengalah, introspeksi diri, gitu aja. Kita ya nyadarilah, kadang kita kan namanya manusia kan ya tak luput dari kesalahan kita kan, harusnya kita introspeksi diri, itu aja ya. Itu yang penting, berani meminta maaf kalau kita salah, itu aja. Berarti nggak boleh egois gitu ya Ibu? Ya dibincangkan lah, di permasalahan itu dikomunikasikan lah, jangan sampai nggak didiemin lah gitu. Seandainya permasalahan tersebut dibiarkan nih Ibu, apa efek panjang bagi keluarga Ibu sendiri? Seandainya kalau misalnya permasalahan tersebut itu tuh dibiarkan aja, ditumpuk, nggak diomongin baik-baik gitu. Ya pastinya kan lama-lama jadi meledak dong. Pasti ada aja masalah yang satu belum selesai, tambah lagi masalah yang satunya. Jadi lama-lama kan kayak jadi bukit lah kita, jadi gimana ya? Jadi numpuk begitu, jadi pasti ada nanti masalah ini terungkit, jadinya nggak selesai. Jadi lebih baik setiap permasalahan harus diselesaikan dan cepat ya Ibu. Iya. Selanjutnya menurut Ibu bagaimana tanggapan Ibu buat orang-orang yang zaman sekarang itu banyak yang takut berkeluarga karena nggak siap atau nggak mau mengalami masalah keluarga ke depannya? Ya itu tergantung dari diri masing-masing ya Mbak ya. Kadang itu kan orang gimana ya, nggak mau memang karena dia takut, karena dia trauma, apa karena dia banyak sih permasalahannya itu. Kalau menurut saya sih jangan takut, semua itu pasti ada jalan keluarnya. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya.
Terus kan di zaman sekarang itu banyak yang nikah tapi dia itu memilih child free, bahasa sekarang tuh kayak nggak mau punya anak dulu, nikah tapi dia tuh nggak mau punya anak dulu atau nggak siap punya anak gitu loh Bu. Nah itu menurut Ibu bagaimana, dan apakah menurut Ibu apakah adanya anak itu suatu beban atau malah berkah? Dimohon penjelasannya. Kalau anak itu rezeki ya Mbak ya, pasti aja ada rezeki yang dikasih sama Allah itu rezeki tuh. Masuk misalnya kita ekonomi kita belum stabil, dengan adanya anak rezeki pasti bertambah. Jangan takut deh kalau masalah itu sudah diatur sama Allah lah. Kadang ada orang juga planning aku umur sekian belum ingin punya anak, bolehlah berkarir, boleh. Tapi kalau memang rezeki sudah dikasih ya harus kita syukuri, kita terima. Siap juga. Harus siap. Kemudian selanjutnya apa saran Ibu bagi kami mahasiswa yang belum berkeluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah? Apalagi kan Ibu udah banyak banget pengalamannya, udah nikah 25 tahun, jadi pasti mempunyai banyak pengalaman yang bisa dibagi ke kita, buat kita mahasiswa yang belum berkeluarga. Yang pertama kita yang cari seiman lah, yang cari suami yang bertanggung jawab. Nah, habis itu kita harus cari pribadi dan akhlak, perbaiki akhlak kita, komunikasi, belajar mengontrol diri, emosi. Nah, tingkatkan kualitas ibadah. Insya Allah itu bisa ya terlaksana lah nanti keluarga yang baik. Berarti harus tidak egois ya, saling menerima kekurangan dan kelebihan pasangan masing-masing. Harus muhasabah Ya. diri sendiri dulu. Ya, itu intinya itu sih. Harus cari laki yang bertanggung jawab ya Ibu. Iya. Terima kasih Ibu untuk semua jawaban yang Ibu berikan. Makasih udah meluangkan waktu buat saya wawancarain buat tugas saya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Sempatkan waktunya. Saya dari mahasiswa Winsi Bu, disuruh cari 5 responden yang udah mahasiswa berkeluarga. Saya ada beberapa pertanyaan yang mau ditanyakan sama Ibu. Nanti kalau misalnya sekiranya ada yang nggak mau dijawab, boleh di skip aja, nggak apa-apa. Ya. Sebelumnya namanya dengan Ibu siapa? Novin. Ibu tempat tinggalnya di mana? Saya sementara domisili di Lojanan di Kilo 2. Oh, dekat kampus. Iya, dekat kampus. Oh, Winsi ya tahu. Ibu udah berumah tangga berapa lama? Sudah kurang lebih 11 tahun. 10-11 tahun. Iya. Apakah selama berumah tangga sering terjadi permasalahan atau sering mengalami ujian rumah tangga gitu Ibu? Kalau permasalahan rumah tangga pasti ada ya, ujian juga pasti ada, tapi ya dijalani aja, diskusi gitu aja sih. Biasanya tuh permasalahannya tuh berupa apa saja sih Bu? Biasa masalah rumah tangga biasa ekonomi. Itu yang paling utama biasanya yang paling sering ya, ekonomi. Terus kalau yang lain-lain sih paling beda pendapat aja sih. Cara mengatasi Ibu dengan suami Ibu, cara mengatasi permasalahan tersebut itu dengan Ya berdoa dulu lah ya. Yang pasti berusaha, berdoa, cari jalan keluar itu aja sih. Oh, cari jalan Iya, keluar diskusi. sama-sama. Iya, jadi dulu sama-sama gimana enaknya, gimana baiknya. Kan tadi permasalahannya tadi biasanya ekonomi. Iya. Seandainya nih Bu, kalau misalnya itu tuh dibiarkan aja kayak dibiarkan dengan efek panjang, jangka panjang gitu, kayak dibiarkan aja nggak diomongin baik-baik, apa jangka panjang yang akan terjadi di keluarga Ibu ke depannya kalau misalnya masalah itu terus-menerus dibiarkan aja? Kalau kedepannya nggak tahu ya Mbak, mungkin
tergantung dari yang maha kuasa aja. Tapi kalau untuk berusaha, kita pasti berusaha untuk yang lebih baik. Kalau untuk kedepannya kita serahkan sama yang maha kuasa aja. Nggak, maksudnya ibu kalau misalnya dibiarkan nggak dikomunikasiin, apakah apa yang sih selama ini nggak pernah. Selama ini selalu berusaha dan berdoa aja. Selalu dikomunikasiin? Iya, gitu. semua selalu dikomunikasiin berdua. Karena kalau nggak kan nanti jadi besok malah tambah ribet lagi, tambah panjang. Jadi untuk sementara ya untuk sampai saat ini sih masih diskusi yang paling sering, masih berusaha. Kalau untuk dibiarkan nggak pernah sih biasanya. Kemudian menurut ibu kan ada tuh di zaman sekarang banyak yang takut menikah karena dia takut menghadapi permasalahan rumah tangga ke depannya. Nah, menurut ibu itu bagaimana? Ya pribadi sih kalau menurut saya tergantung pribadi aja, entah pasti akan siap, pasti akan mau ke depannya. Tapi kalau untuk takut ya memang pasti takut. Mana esku? Iya, nggak apa-apa. Karena kalau untuk takut ya memang kebanyakan takut cerai, takut pisah, takut berantem. Tapi kalau Disiapkan mental. buat saya yang penting mentalnya disiapin, karena nggak mungkin kan kalau sendiri terus sampai tua kan kasihan juga, nggak ada yang nemanin, nggak ada yang ngajak main, gitu aja sih. Terus menurut ibu gimana? Kan sekarang tuh juga banyak yang nikah tapi dia itu nggak mau punya anak, atau ibaratnya sekarang child free gitu loh Bu. Nah, menurut ibu itu bagaimana dengan orang yang kayak gitu, dan menurut ibu apakah adanya anak itu suatu beban atau berkah? Penjelasannya. Kalau untuk itu pribadi ya masing-masing, mungkin ada yang bilang tergantung perempuan karena dia yang merasakan, yang hamil, yang melahirkan, yang menyusui. Tapi kalau bagi saya buat anak itu ya ini seperti mereka ya ada senangnya. Kalau beban sih, kalau untuk beban sih nggak pernah senang beban ya. Tapi insya Allah kedepannya pasti ada aja nanti rezekinya buat mereka, buat anak-anak itu aja sih. Kemudian apa saran ibu bagi kami mahasiswa yang belum berkeluarga ini untuk kedepannya bisa mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah? Yang penting ya siapkan mental aja ya, siapkan mental ya, jangan buru-buru juga nggak apa-apa. Kalau buru-buru juga kasihan kan, nanti milih-milih ini, nggak usah buru-buru, santai aja, yang penting siapkan mental, itu aja sih. Terima kasih ibu udah meluangkan waktunya untuk Iya, wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya makasih buat ibu udah meluangkan waktunya untuk saya wawancarain. Dengan ibu siapa kalau boleh tahu? Udah Siti ya. Ibu udah berapa lama menikah dengan suami ibu? 13 tahun lebih ya. Selama pernikahan itu, selama menjalani hubungan rumah tangga ibu, apakah sering mengalami masalah, ujian atau cobaan? Oh pasti deh itu, nggak mungkin nggak ada. Alhamdulillah ada aja lah, kerikil-kerikilnya ada aja. Biasanya masalah apa yang sering terjadi gitu? Alhamdulillah sih kalau ekonomi enggak ya, jadi masalahnya ke pribadi sih, karakter pribadi. Iya, itu aja sih masalahnya. Suami saya itu mudah tersinggung, nah kayak gitu sudah. Salah dikit tersinggung kayak gitu dah. Kalau misalnya gimana cara ibu sama suami ibu mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut? Harus ada yang ngalah. Yang ngalah ya saya. Nggak bisa satunya keras, satunya nggak bisa. Harus ada yang ngalah. Satunya harus ada yang ngalah. Iya. Terus seandainya kalau misalnya permasalahan tersebut dibiarkan, apa efek panjangnya bagi keluarga ibu ke depannya? Meraju sampai jauh cara, aduh susah dibujuk, orangnya keras banget, terus suka diungkit-ungkit gitu kan nanti kalau nah jadi ya dia pergi dari rumah gitu kan, jadi ya gitu suasananya jadi nggak enak, anak-anak iya, anak-anak juga jadi dampak juga gitu ya ujung-ujungnya ke pengadilan agama bakal berakhir kalau diperpanjang, bakalan ke pengadilan agama. Berarti satu-satunya cara tadi ngalah ya Bu? Iya ngalah aja, tunggu tenang dulu kita. Menurut ibu bagaimana, kan banyak tuh sekarang orang-orang yang takut akan berkeluarga karena takut menghadapi permasalahan keluarga ke depannya. Nah menurut ibu bagaimana dengan orang-orang yang takut itu, orang-orang yang takut berkeluarga itu karena takut mengalami permasalahan keluarga ke depannya?
Ya kalau memang nikah tuh kan memang pasti ada masalah. Ya lebih ke anu sih, kalau mereka kurang pendekatan ke agama ya kayaknya mereka bakal takut. Tapi kalau mereka niatnya buat ibadah, lebih tahu fungsinya untuk apa, membina rumah tangga, punya keturunan gitu kan, ya pasti mereka bakalan anu sih, bakalan mau menikah. Cuma kalau banyak yang dipertontonkan, yang diperlihatkan itu masalah-masalah rumah tangga, ya pasti mereka pada takut. Kembali ke lagi sih, dia ngerti ke agamanya dia tuh. Nah, dia tuh kan ibadah kan, niatnya ibadah, bukan niatnya cuma menyatukan cinta. Menyatukan yang haram jadi halal, bukan, tapi niatnya memang ibadah. Jadi kalau dia dari pihak yang agamanya dia susah, ya nggak bakal orang-orang anak-anak. Ya itu zaman sekarang lebih memilih itu anak-anak, karena melihatnya kan kasusnya KDRT, kasus ini. Iya, suami bukan jadi imam, tapi suami jadi pencabut nyawa istri. Iya kan, istri banyak yang mati di tangan suami, jadi orang pada takut. Itu sih. Terus selanjutnya, menurut Ibu, apakah adanya anak itu suatu beban atau berkah? Mohon penjelasannya. Anak itu bukan beban, anak itu titipan Allah, anak itu berkah. Jadi tergantung kitanya lagi aja menjalaninya. Kalau biasanya apa sih, kalau saya kan mikirnya gini, nanti kan mati siapa yang mau doain, gitu aja sih. Kalau kita dikasih kemampuan sama Allah untuk hamil, ya alhamdulillah gitu, berarti bisa punya keturunan, bisa ada yang doain ketika mati nanti, kayak gitu aja sih. Karena apalagi yang kalau bukan itu, kalau saya sih motivasi utamanya gitu, kalau punya anak ya sudah, nanti ada yang doain anak-anak soleh dan soleha, itu aja sih. Terus yang terakhir, apa saran Ibu bagi kami mahasiswa yang belum berkeluarga agar kedepannya bisa mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah? Betul-betul pilih suami, pilih pendamping. Dari awal udah dibahas masalah agama ya, jangan cuma milih karena anu ya. Sekarang itu ganteng nggak juga bertanggung jawab ya, ganteng nggak juga nggak KDRT, nggak selingkuh. Jadi betul-betul harus disatukan visi misinya dulu, terutama juga bahas tentang ekonomi. Nanti uang suami kemana, uang suami siapa yang pegang, jangan sampai mertua yang pegang, itu kan harus dibahas. Kalau bisa habis langsung pikirkan untuk tidak menumpang dengan orang tua, tidak serumah dengan orang tua. Itu juga sih harus pisah, di kontrakan kek, di kos-kosan kek, nggak apa-apa, yang penting pisah sama orang tua. Itu untuk menghindari konflik ya. Utamanya itu banyak juga konflik dari pihak juga kan. Suami harus juga siap, jangan sampai dia malas-malasan kerja. Yang sekarang nyari kerja kan susah, apalagi kalau ngandelin orang tua, itu jangan sampai ya. Jangan sampai dia kita bergantung kayak sama suami yang kayak gitu. Yang penting suami itu tanggung jawab, insya Allah dia bakal rela jadi apa aja gitu. Nah, buat anak istrinya mau ngojek, mau jadi kurir, mau jadi apa, dia tuh pasti kerja gitu. Nah, intinya tuh suami mau kerja itu, karena kebanyakan ya ujung-ujung kita taunya nanti suami nggak kerja kayak gitu. Terus apa sih, perempuan kalau bisa jangan nggak punya penghasilan, jadi jangan berhenti kerja. Nanti kalau punya anak, titipkan aja ke penitipan anak, saran saya ya. Jadi untuk menghindari konflik-konflik juga, terus kita nggak punya pegangan, itu bakal kita down banget, itu bakal hancur banget kalau kita ribut, kita ujung-ujung pisah ya. Kita nggak punya, pasti kita mikirnya takut anak-anak nih siapa yang kasih makan, sekolahnya siapa gitu. Jadi dari awal memang harus komitmen, cari betul-betul yang orang paham agama aja banyak yang selingkuh kok. Itu nggak menjamin ya, agama itu nggak menjamin, cuman memang terbaiknya memang pilihannya agama. Cuman lihat lagi ke pribadi calon pasangan, terutama kita ini kan nurut aja ya, kita ngikut, kita pemimpin itu laki-laki bukan kita. Walaupun penghasilan kita lebih gede, tetap pemimpin itu tetap laki gitu. Kalau saya sih mikirnya gitu, yang penting dilihat selama dia nggak KDRT, selama dia nggak selingkuh, yang kita masih bisa maafin, ya nggak masalah, rumah tangga itu diperjuangkan. Kalau saya ya. Terus, tapi kalau dia sudah KDRT itu penyakit, itu harus ditinggalkan yang kayak gitu. Bisa mati kita di tangan dia, jadi malaikat pencabut nyawa, ya kan? Makanya betul-betul psikologi atau apa. Jadi kalau sudah muncul tanda-tanda kekerasan, itu tolong aja perempuan harus waspada sudah. Sampai ya bentar-bentar rujuk gitu, jangan sampai juga tahu-tahu nanti malah mati di tangan suaminya sendiri kayak gitu. Jadi harus itu pinter-pinter dari awal ya. Dilihat dari keluarganya, silsilah keluarganya, kayak mana-mana, orang tuanya keras kah, kasar kah, tukang pukul kah bapaknya, ya siapa tahu bapaknya KDRT ya kan, itu bisa nurun. Jadi betul-betul cari suami, jangan cuma
oh dia lembut sama aku ya, namanya pacaran, namanya orang PDKT, ya pasti kalem-kalem, mintai karakter negatifnya dia dari keluarganya dan segala macam itu. Yang penting dia pekerja keras, dia bukan pemalas. Itu sih, jadi harus perempuan harus pinter nyari laki-laki yang benar-benar bertanggung jawab gitu ya, nggak anu dan pekerja keras gitu. Itu aja sih. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Oke, sama-sama.